Kalau sesuai keinginan manajemen pasti ya, karena apa namanya udah sangat sesuai, karena kita sebelum Super League ini bergulir itu kita sudah berencana jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh bulan untuk merencanakan siapa pelatihnya, siapa pemainnya, kebutuhan tim itu, selain pemain-pemain yang akan tinggal atau nggak kita jual atau kita pinjamkan, itu kebutuhannya di mana aja posisinya. Nah, pertama kita pasti memilih tentang ini sedikit cerita tentang pemilihan pelatih, karena mungkin 3 tahun terakhir ini kita ya bisa dibilang failed, bisa dibilang tidak sesuai harapan, karena memang faktornya banyak banget. Itu kan kondisi kita pada waktu itu juga tidak memungkinkan untuk merekrut atau membuat tim ini sesuai dengan mungkin 80-90% keinginan kita, itu nggak bisa. Terkaitnya banyak banget, itu finansial dan lain-lain, kondisi Arema pada pasca tragedi dan lain-lain lah. Nah, perjalanan itu akhirnya kita juga belajar, kita juga menabung ide, menabung rencana yang akhirnya kita laksanakan di musim ini. Jadi performa tim, kalau pertanyaannya itu udah sesuai harapan. Sesuai harapan, itu udah sesuai plan yang kita plankan dengan tim pelatih jauh-jauh hari sih sebetulnya. Jadi kita mengawal itu, dari manajemen juga mengawal, dari tim pelatih juga kita kawal setiap latihan, setiap performanya dia itu pasti kita evaluasi terus gitu. Nah, tapi kan ini perjalanan masih panjang kan, masih baru week keempat kalau nggak salah kan, ini ada break. Tapi kita berusaha keras untuk mengangkat performa tim ini lebih lagi. Kita bandingkan sama 3 tahun sebelumnya, enggak lah, ini kita harus di tahun ini kita harus benar-benar fokus ke tim biar performanya itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya, kalau untuk transfer terus pembelian atau penjualan pemain itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan tim ya. Jadi rencana itu memang sudah kita diskusikan sebelum kita laksanakan gitu. Tapi yang jelas sih musim ini itu kita benar-benar untuk komposisi pemain pun itu udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya nggak ada performa yang mungkin ada klasternya, ada grade-nya, pemain grade A, grade B, grade C mungkin ya. Tapi secara kemampuan sebetulnya itu udah sesuai dengan kebutuhan tim. Kenapa dipinjamkan Pak? Ya karena posisi masing-masing yang dipinjamkan itu juga banyak pemain lain yang ada di posisi yang sama gitu kan. Nah, memang pelatih ini kebetulan Coach Marcos ini dia melihat performa, dia melihat prestasinya, terus mana yang harus dimainkan, mana yang harus dicadangkan gitu. Nah, ada beberapa pemain itu mungkin ada 4-5 pemain lah yang kita pinjamkan, itu bukan karena mereka jelek, enggak, karena mereka itu memang pemain-pemain pilihannya kita dari awal gitu. Tapi Coach Marcos berpikir itu mereka harus mengasah terus permainannya mereka gitu. Jadi dipinjamkan itu bukan selalu jelek konotasinya, tapi biar mereka ini dapat jam bermain yang lebih gitu, untuk menjaga stamina, untuk menjaga performanya mereka, atau suatu saat misalkan balik ke kita levelnya udah lebih dari yang sebelumnya gitu. Oke, Ahmad Maulana ya, kita menyayangkan sih sebetulnya kejadian itu, cuman ya itu resiko sepak bola ya. Kondisi Ahmad Maulana kemarin memang divonis sama dokter ortopedi bahwasannya ada cedera di ACL-nya. Jadi pihak dokter memutuskan untuk diadakan operasi untuk ACL-nya gitu. Nah, sekarang kemarin kebetulan kita juga disupport sama Rumah Sakit Hermina ya. Rumah Sakit Hermina sangat bagus banget, terus secara pengobatan, secara
jangka pendek mungkin ya, ada berapa bulan untuk perawatan itu kita dikasih free dan segala macam. Ahmad Maulana kemarin menjalankan operasi itu dia juga tidak yang dengan mental drop, enggak. Jadi karena semua berjalan baik lah operasinya, itu hanya memakan waktu cuma 10 menit kalau nggak salah. Kondisinya dia sekarang juga sangat baik sekali, bahkan jauh dari ekspektasi saya. Nasionalnya udah nggak bisa dihitung secara konkret gitu, karena memang itu sangat berat sekali bagi kita. Akhirnya itu menimbulkan, pasti kan itu berbanding lurus dengan outstanding yang akhirnya itu jadi beban klub gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, secara regulasi setelah pasca tragedi itu nggak hanya di Arema ya, tapi di semua klub, karena itu regulasi itu terupgrade mulai dari atas PSSI, Liga sampai ke klub tuh. Jadi itu sangat berubah, upgradingnya regulasi ini sangat berubah, dan itu juga berbanding lurus dengan biaya gitu. Kenapa bisa gitu? Iya, karena yang dulunya mungkin gampangnya, dulu cuman ada ring 1 atau ring 2, sekarang udah sampai ring 4 itu. Apalagi Stadion Kanjuruhan ini luas sekali kan gitu, lapangan parkirnya aja segitu besarnya, bahkan besarnya lapangan parkir itu kita kasih barricade kayak gitu kan, berapa ratus meter, belum nanti tambahan CCTV, belum nanti tambahan ini itu banyak banget. Mungkin secara realnya mungkin para supporter atau kalian bisa ngelihat di stadion kalau datang itu udah sangat berubah. Regulasi itu tuh, oh iya ternyata memakan biaya gitu loh. Nah, satu itu. Terus yang kedua, apakah kita tidak mendengar suara supporter? Enggak juga. Karena dari awal kebijakan kita, contoh tiket ekonomi ya, itu 150.000, itu kita tidak menurunkan semuanya, karena gini, setiap kebijakan yang kita ambil, terutama tentang pendanaan atau harga tiket, itu pasti kita tuh terukur gitu. Terukur, itu ada apa ya memang mungkin di semua manajemen pasti seperti itu kan, itu harus terukur, nggak ngawur lah gitu. Tapi kita juga bukan berarti kita tidak mendengar, kita mendengar, oke. Di timur aja kita tetap 150, tapi di utara selatan kita turunin untuk 125. Bahkan satu sisi kita juga berkolaborasi dengan Presidium Arema Utas, itu bagi yang punya KTA itu bisa mendapatkan potongan lagi 10.000 itu, mau itu yang timur, mau itu yang selatan, mau yang utara. Anggap aja yang turun 125 itu di utara selatan. Jadi mereka bisa beli melalui kalau yang punya KTA itu bisa 115 bukan 125 lagi gitu kan. Awalnya kenapa kayak gitu? Karena kita mendengar suara supporter, Pak, jangan segitu dong Mas, jangan segitu dong, ya 100.000 lah gitu kan, 100.000 aja, 100.000, oke. Setelah kita hitung, setelah kita mengadakan diskusi dengan finance, dengan ketua panpel dan stakeholder terkait, jatuh di angka 115 kalau pakai KTA, jatuh di angka 125 kalau melalui Arema Akses. Itu sudah sangat rigid sebetulnya. Jadi artinya apa? Artinya kita masih mendengarkan itu gitu. Kita masih mempertimbangkan sesuatu. Bahkan ini setelah ini ada lagi tuh ini gimana anakku nggak bisa nonton, masa harus 150 atau harus bayar lagi apa segala macam. Oke, kita dengarkan. Setelah ini mungkin nggak tahu hari ini atau lusa itu kita mau meluncing tiket bundling keluarga. Nah, nanti detailnya pasti nanti ada sosialisasi lah dari media kita ya itu. Nah, artinya apa? Artinya bukan kita tidak mendengarkan, tapi kita mempertimbangkan apapun suara dari supporter gitu. Ini pun sebetulnya sebelum tiket pun terkait pelatih, terkait pemain juga, itu kita sangat mendengarkan itu gitu. Jadi sempat kan beberapa waktu lalu katanya dengerin kita, mana kok gini kok gitu gitu. Nah, ya itu tadi kita pasti mempertimbangkan gitu.
Pak ini harusnya ini tahun depan bagaimana caranya ini kita pelatih harus ganti apa segala macam, kita ganti kan gitu kan. Oh ini harusnya pemain ini ya bla 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 bla. Oke, kita bagus-bagus kita ambil gitu kan. Itu sih. Jadi saya pengen menekankan manajemen Arema FC selalu mendengarkan apa kata supporternya. Tapi bukan berarti semua suara supporter itu bisa kita turutin gitu. Tapi kita pertimbangkan dengan matang-matang banget gitu. Jadi toh kebijakan itu juga keluar gitu. Toh kebijakan itu bisa berubah kan gitu. Contoh tiket, contoh pelatih yang mungkin pelatih sebelumnya kan banyak ayo jangan Gomez dong masa ya itulah kalian tahu kan gitu. Oke, kita ambil pelatih yang bagus dari Serie A Brasil apa segala macam dan lain-lain. Pemain juga gitu. Kita mendengarkan itu gitu. Tapi tuntutan-tuntutan itu bukan berarti semuanya harus kita turutin gitu. Karena kita suatu perusahaan. Jadi apapun itu kita dengar, kita pelajari, kita pertimbangkan, kita ukur, baru kita keluarkan kebijakannya. Itu sih. Oke, larangan away itu jadi pertanyaan topik utama waktu kita ada pertemuan manajer meeting dengan Liga ya, awal kompetisi kemarin. Ya sampai saat ini pun kita masih menjalankan komunikasi sama stakeholder terkait, termasuk PSSI, Liga, dan pihak keamanan mungkin ya. Itu ya kita sebagai klub pasti menyayangkan hal itu terjadi karena dukungan dari supporter itu kan pastilah semua klub, bukan Arema aja gitu, pasti semua klub pasti membutuhkan dukungan untuk mereka away kan gitu kan. Ya cuman balik lagi itu semua regulasi yang sudah ditetapkan, tapi juga kita tidak putus asa untuk selalu berkomunikasi dengan Liga, dengan PSSI. Bagaimana caranya ini nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Ini mungkin udah hampir ya pasca tragedi mungkin ya, udah 3 musim ini kan nggak bisa itu kan tidak diperbolehkan supporter away gitu. Cuman satu sisi gitu mungkin dari sisi klub yang mempunyai supporter Aremania, mungkin kalau sisi Arema itu ya itu bentuk juga introspeksi kita juga sebetulnya bagi para supporter yang mendukung Arema FC. Satu sisi ya kita harus harus berbenah juga lah secara sikap, secara attitude mungkin dalam menyupport tim itu bagaimana, terutama untuk away gitu. Satu sisi itu. Yang kedua harus ada komunikasi mungkin ya yang jauh lebih baik kepada supporter lawan gitu. Jadi ini kan sebetulnya kan isu. Jadi mungkin terlebih pihak keamanan ya yang mengambil istilahnya itu saran ke Liga bahwasannya jangan dulu deh ada supporter, khawatirnya ada gini kan, itu sebetulnya isu kan, belum tentu terjadi, mungkin ada beberapa yang terjadi gitu, cuman ya itu yang mau saya bicarakan. Jadi satu sisi dari pihak supporter itu juga kita ayo sama-sama dari sisi klub kita membangun, menjaga biar prestasi klub ini terjaga, bisa kembali ke marwahnya Arema FC dulu, secara klasemen tuh kita bisa jaga sampai naik ke atas lagi. Tapi dari sisi supporter harus bagaimana gitu. Jadi jangan sampai ya kejadian baru aja di kita lah kan. Kita lawan Persik kemarin ya, saya nggak mau bilang itu oknum atau siapapun lah ya, maksudnya ya kita tidak mau istilahnya itu mau menuduh siapapun itu gitu, cuman memang dari kitanya sendiri, memang terutama dari sisi supporter itu ayolah gitu. Ini mau sampai kapan kan gitu, karena jawabannya mereka pasti ya sampai semuanya kondusif gitu. Tapi kalau kalian bisa menunjukkan itu, oh kita udah kondusif kok, kita udah kayak gini kok, kita udah ya mungkin kita bersahabat lah atau apalah, jalin komunikasi yang baik antar supporter gitu, yang bisa menunjukkan bahwasannya Aremania itu tidak seperti itu gitu kan. Ya kenapa enggak gitu, kita malah punya kekuatan juga untuk mendorong
stakeholder di atas, terutama Liga atau PSSI untuk menyambut kebijakan itu gitu. Nah, jadi ayo kita sama-sama berbenah juga dari sisi supporter juga, dari sisi dari sisi manajemen juga, dari klub gitu loh. Bareng-bareng lah kita memperbaiki suasana ini gitu. Itu sih. Oke, finansial klub, ya kita syukur alhamdulillah dengan kondisi Arema yang seperti ini sebelumnya maupun sekarang, satu ada sponsor yang masih tertarik dengan kita gitu kan, karena dari sisi manajemen saya itu selalu berpikir apapun yang terjadi di sepak bola nasional atau apapun yang terjadi di Kota Malang, terutama di klub ini gitu ya, itu poinnya adalah kita jangan sampai kehilangan valuasi dari klub ini. Jadi mungkin dulu kalau kita balik mundur zamannya Covid, Arema dulu di sini Covid turun nih valuasinya ya kan. Jangan sampai setelah tragedi kita sampai ambles gitu loh. Nah, ngangkat ini memang susah gitu. Cuman jangan sampai kita itu bersandar terus dengan apa yang sudah terjadi gitu. Jadi ayo kita ini klub besar, Arema FC ini klub besar, klub kebanggaannya masyarakat Malang gitu kan. Ini valuasinya nggak boleh nol ini. Kita harus mempertahankan ini, bahkan kita harus ngeboost terus sampai valuasi ini jangan sampai tidak ada gitu kan gitu. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi dari segi apapun, terutama satu sisi momen pas juga sekarang karena kita kembali ke Stadion Kanjuruhan. Mungkin mempertahankan valuasi klub ini tuh sangat berat banget kalau kita masih berada di luar gitu kan. Karena kenapa gitu? Karena sponsor pasti, namanya sponsor itu kan dia juga investasi kan, sejumlah uang untuk mengangkat atau apalah targetnya, entah itu brainwash, exposure brandnya dia atau apapun lah itu untuk brandnya dia, itu pasti mereka melihat itu di supporternya kan sama klubnya gitu loh. Jadi valuasi itu perlu kita jaga. Nah, momen ini kita pakai untuk mempertahankan atau meningkatkan valuasinya itu gitu. Mulai dari sisi bisnisnya, terus kualitas dari pertandingan, terutama di Kanjuruhan ya, yang udah seperti itu secara infrastruktur kita udah bagus sekali gitu, terus kita harus bagaimana gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh kita angkat terus gitu. Maksudnya isu-isu positif itu selalu kita presentasikan secara positif ke para sponsor gitu. Jadi ya memang itu harus kita lakukan. Nah, yang alhamdulillah ada beberapa yang tertarik masuk. Ya, kita punya sponsor Bali, terus ada TCT ya. Itu dua itu termasuk angka yang sangat besar bagi kita. Satu sisi juga penjualan dari store juga udah mulai meningkat lagi gitu kan. Terus subsidi dari mana? Dari Liga juga tidak pernah telat gitu kan. Nah, itu kita kelolalah keuangan ini bagaimana caranya gitu. Nah, memang kalau saya dulu pasti mengambil beberapa pos anggaran pos dari beberapa yang harus kita anggarkan tapi kita belokkan ke pos yang lain gitu. Nah, di mana itu Pak? Itu di tim. Jadi itu termasuk termasuk salah satu variabel yang kita jual ke sponsor. Tim kita ini udah nggak kayak dulu gitu. Tim kita ini udah nggak kayak dulu, ini pelatihnya udah bagus, ini pemain-pemainnya udah seperti ini gitu kan, berkualitas semuanya gitu. Terus kita udah kembali ke Kanjuruhan, hal-hal seperti itulah yang kita kelola lah untuk mendapatkan sponsor gitu. Jadi secara overall ya alhamdulillah kondisi keuangan kita cukup stabil ya, cukup stabil gitu. Jadi semoga dengan nantinya ada dukungan dari supporter itu semakin kita berada di tempatnya lagi nanti.
Evaluasi pasti. Jadi terutama mungkin 2 tahun. Ini musim, anggap aja ini musim ketiga ya, atau musim keempat. 3 musim terakhir ini memang kita evaluasi itu selalu kita lakukan. Jadi karena satu sisi setelah pasca tragedi kita benar-benar mungkin bisa dibilang tim ini sakit gitu kan, tapi apa yang bisa mempertahankan itu sisi dari kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini kan kalau dari sisi profesional tuh beda kayak toleransi tinggi kayak gitu-gitu. Itu nggak kayak gitu. Kayak kamu misalkan punya teman jatuhin kopi gitu, gampang nggak popo, nggak gitu juga. Tapi ketegasan yang kita evaluasi di sini, karena semua masalah yang ada di tim, bahkan itu anggap aja contoh misalkan setiap latihan tim pelatih pasti kita evaluasi. Bukan tim pelatihnya ya, maksudnya kita berdiskusi bagaimana tadi kondisi latihan. Setiap habis main kita pasti evaluasi bagaimana permainan tadi, apa yang perlu dibetulin. Itu udah terjadi hampir 3 musim ini sebetulnya gitu loh. Cuman di sini kita lebih karena pelajaran beberapa waktu sebelumnya, saya pikir sekarang udah sangat mudah untuk mengatasi itu gitu. Mungkin kayak kejadian kemarin ada beberapa pemain yang mungkin mengecewakan supporter ya. Ada beberapa pemain yang bagus menurut mereka, mungkin itu kita lepas. Ada bahasa kita jual, padahal nggak kita jual karena kontraknya habis kan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebetulnya kaitannya dengan itu gitu. Jadi kita sangat menjaga kondusivitas tim ini. Bagaimana mereka ini dengan pemain dan pelatih yang udah ada sekarang itu solid gitu. Jadi isu apapun, sedikit sekecil apapun isunya di dalam tim gitu, itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Ada yang personal, ada yang secara program ya, maksudnya kan kita punya divisi bisnis atau media yang menjembatani itu. Jadi secara program mereka yang melakukan, secara persuasif saya pribadi juga melakukan itu gitu. Cuman yang kita bicarakan ini antara manajemen, apa yang dilakukan, mungkin program-program itu yang akan kita lakukan ke depannya untuk mendekatkan diri ke mereka gitu. Infrastruktur untuk pelatihan, mungkin 2 musim terakhir ini kita memang sudah merencanakan ya untuk berinvestasi untuk peningkatan fasilitas latihan atau fasilitas yang lain untuk tim ya. Artinya itu sebetulnya rencana sudah lama, cuman dan beberapa ide, beberapa langkah juga udah kita lakukan untuk itu gitu kan. Tapi ya masih ada terkendala kondisi. Cuman yang jelas sih kita pasti itu jadi program jangka panjang kita, perencanaan jangka panjang kita untuk tim Arema. Bahkan karena kita juga punya tim lain seperti Arema FC Women, terus kita juga punya akademi yang mungkin juga butuh fasilitas tersebut gitu. Nah, kita lagi berusaha merencanakan ini, yang jelas sih dalam beberapa hal udah ada progres, cuman kita belum bisa sharing dulu. Nah, yang jelas sih apapun itu kita masih terbuka untuk beberapa opsi, terutama dari pihak-pihak mungkin yang mau berkolaborasi untuk dalam rangka meningkatkan fasilitas ini. Kita sangat terbuka gitu. Tapi di satu sisi di manajemen perencanaan itu udah ada sejak 2 musim yang lalu ya, khususnya gitu. Jadi itu memang kita itu waktu evaluasi kita terkait perencanaan ke depannya. Kalau kita kembali ke Kanjuruhan, kita harus bagaimana, itu salah satu di dalamnya adalah peningkatan fasilitas latihan gitu. Karena juga kan di beberapa kalau nggak salah di regulasi liga itu ada
tempat pertandingan itu tidak disarankan untuk menjadi tempat latihan juga, karena terkait mungkin rumput ya, karena itu termasuk fasilitas yang harus disediakan oleh tim tuan rumah juga kepada tim tamu, menyajikan pertandingan yang bagus termasuk rumput yang bagus itu. Jadi ya, kita sudah berencana itu dan udah kita masukkan ke rencana jangka panjangnya manajemen sih. Oke. Sebetulnya banyak pertanyaan itu, beberapa media juga mempertanyakan targetnya Arema itu apa sih di kompetisi itu. Saya sih sebetulnya kalau kita ngeliat Arema FC ini, target utama kita itu pasti kembali ke posisi atas kan gitu kan, juga kembali ke bersaing di kompetisi Asia, champion di Asia gitu. Jadi saya nggak pernah bilang target kita walaupun dengan kondisi apapun, bukan muluk-muluk ya, cuman itu ya, target itu kan termasuk doa gitu. Jadi kita selalu kembali ke marwah Arema FC yang selalu menargetkan kita di posisi atas itu. Jadi ya, kembali ke papan atas itu target utama kita. Oke, kita pasti dari atas nama manajemen Arema FC sangat-sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Aremania yang sudah mendukung klub ini di berbagai kondisi yang bagaimanapun ya, terutama 3 tahun terakhir ya, mereka masih support kita dengan caranya mereka mungkin, karena memang Arema ini bukan apa-apa kalau tidak ada mereka gitu kan. Jadi kita sangat berterima kasih sih. Apapun itu kedepannya kita juga memohon support buat Aremania. Kita pengen sinergi mengembalikan kejayaan Arema FC ini seperti posisi semula gitu. Jadi ya, saya pribadi juga berterima kasih karena beberapa atau banyak juga Aremania yang nge-DM, yang mungkin WA saya mensupport klub ini, eksistensi klub ini bisa bisa kembali seperti dulu gitu. Jadi itu bagi kita di tim itu energi buat kita gitu. Jadi justru kehadiran mereka, support mereka, entah itu di media, entah itu di stadion, itu energi buat kita untuk untuk membantu kita mengembalikan kejayaannya Arema itu sih. Jadi secara pribadi dan manajemen tim Arema FC, kami sangat mengucapkan terima kasih lah pada Aremania ya. Oke.